Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kebetulan ini sekitar 3 hari lagi ya. 3 hari lagi itu tanggal 27 Rajab, bertepatan di tanggal 18 Maret ya. 18 Maret, 18 Februari. Sekarang kan bulan Februari. Memang kita agak lewatkan sedikit ya, Bu. Harusnya pembahasan sirahnya tentang tahun kelima kenabian peristiwa Habasyah. Apa itu Habasyah? Hijrahnya ke Habasyah atau Ethiopia. Hijrah para sahabat ke Habasyah. Kita lewat sekitar 6 tahun. Nanti kita ambil lagi ke belakang. Ini peristiwanya karena lagi apa, Bu? Lagi pasnya, momennya lagi pas. Kita ambil peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini terjadi tahun ke-11 kenabian. Berarti Nabi udah jadi bernabi berapa tahun? 11 ya, sudahnya 10 ya. Tapi ini sudah hampir masuk 11 tahun lah ya. 11 tahun. Jadi Nabi berarti usianya berapa tuh kalau 11? Diangkat usia 40 tambah 11. Jadi berapa usia Nabi? 51. 51 Nabi jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Kemana jalan-jalannya, Bu? Ke atas, ke langit. Ibu jalan-jalan pernah nggak jalan-jalan ke langit, Bu? Belum ya? Boleh jalan-jalan, asalkan jalan-jalannya menuju Allah. Kalau ibu jalan-jalan kayak apa namanya itu ya, kayak dulu reuni SMP, SMA, pakai baju SMP, pakai baju SMA, lucu nggak? Lucu kayaknya kayak ibu ya. Reuni dengan teman-teman pakai baju SMA. Lucunya. Ada ibu kayak gitu, Bu? Ada? Masya Allah, jalan-jalan pakai baju SMA. Nah, kalau udah tua-tua tuh jalan-jalannya kemana, Bu? Ke masjid. Nah, itu jalan-jalannya. Ke majelis taklim. Bu, nanti ke puncak ibu sesak nafas meninggal nanti bagaimana? Ya kan? Jalan-jalannya kemana, Bu? Ke masjid, majelis taklim, umroh, haji. Kalaupun meninggal di sana, meninggal husnul khotimah. Oh, masjidnya di puncak, ya boleh, Bu. Udah, pergilah, Bu. Jangan di puncak boleh. Dah, baik, Bu. Peristiwa Isra Mi'raj. Kapan terjadi peristiwa itu? Nah, ini berbeda pendapat ulama, sangat banyak perbedaannya. Ada yang mengatakan, Bu, terjadi ketika pada tahun ketika Allah memuliakan Nabi dengan kenabiannya. Maksudnya apa? Awal-awal diangkat menjadi Nabi langsung pergi Isra Mi'raj. Itu kan pendapat aja ya, Bu ya. Ini masyhur gak pendapatnya? Enggak. Pendapatnya itu ganjil ya. Ganjil. Ada yang berpendapat pendapatnya 5 tahun setelah diutusnya beliau. Itu juga ganjil ya. Udahlah, cepat aja lah, langsung aja nih, Bu. Ini yang paling kuat pendapatnya. Kapan itu, Bu? 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Ini yang paling kuat ya, Bu ya. Jadi tahun berapa, Bu? 27 Rajab. 27 Rajab. Bulannya bulan Rajab. Tahunnya tahun 11
kenabian. Sudah ada tahun Hijriah ini, Bu? Bu jawablah, Bu. Tahun Hijriah sudah ada belum? Sudah ada belum tahun Hijriah, Bu? Rajab ini tanggal. 27 ini tanggal. Rajab ini bulan. Kalau tahun ini belum. Ini kenabian disebut. Tahun 11 ini tahun kenabian. Tahun Hijriah udah belum? Belum ada. Hijriah itu kapan dimulai? Hijrah Nabi ke Madinah. Baru dianggap tahun pertama. Betul? Tapi kalau tanggal orang udah tahu nggak dulu, Bu? Tanggal-tanggal, Bu, udah tahu ada belum? Udah, dulu orang udah tahu tanggal. Bulan orang udah tahu belum, Bu? Udah, dari dulu orang udah tahu bulan. Orang-orang Mekah dulu, Bu, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, mereka sudah tahu belum bulan haji itu adalah bulan Zulhijjah. Udah tahu mereka belum? Udah, mereka hajinya tiap bulan apa? Bulan Zulhijjah juga, sama seperti kita ini. Ibu udah mudeng belum nih? Bu, mudeng udah belum nih? Jauh aja lihatnya. Paham gak nih, Bu? Paham gak? Tahun Hijriah belum ada, maka disebut tahun apa dulu, Bu? Dan Nabian. Berarti Nabi sudah diangkat 11 tahun, jadi Nabi Muhammad saja jadi Nabi, jadi Rasul. Kan? Ini yang paling kuat pendapatnya. Walaupun ada yang pendapat 16 bulan sebelum 16 sebelum Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, maksudnya 16 bulan sebelum Hijrah, tepatnya di bulan Ramadan. Ini enggak juga ya. Ada yang mengatakan 1 tahun atau 2 tahun sebelum Hijrah, enggak juga tepat. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum Hijrah. Ini cuma pendapat-pendapat aja. Tapi yang paling kuat di mana, Bu? 27 Rajab tahun 11 kenabian. Ibu ingat-ingat itu ya. Nah. Kemudian ini tempat Nabi berpijak, Bu ya. Namanya apa nih, Bu? Qubatus Sakhra. Kalau Ibu lihat di Palestina itu apa tuh, Bu? Yang ada kubah emas itu. Nah, di situ Nabi berpijak naik ke atas. Ini Bu lihat nih. Ini nih. Ini Qubatus Sakhra namanya. Apa namanya, Bu? Kubah Sakhra. Nah, disinilah Nabi berpijak naik ke atas. Ini sudah ada kubahnya, Bu. Tapi bisa naik. Kok bisa naik, Bu? Tembus. Ibu bisa nggak, Bu, tembus, Bu? Nggak bisa ya? Berarti Ibu manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad mukjizat, bisa tembus. Gitu. Contohnya ya, Bu ya. Nah, ini Qubatus Sakhra. Kalau masjidnya di sini, Bu, di depan sini. Baru namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu petak kayak masjid kita ini. Kalau ini kan apa namanya nih, Bu? Bujur sangkar apa namanya? Bukan bujur sangkar, apa itu, Bu? Limas ya. Apa itu, Bu? Yang kayak gitu? Jawab dulu dikit, Bu. Apa itu namanya itu, Bu? Yang kayak gitu. Kayak itu. Limas kan? Kayak sarang tawon kan? Sarang lebah itu kan kayak gitu, Ibu ya. Segi 6. Segi berapa, Bu? Segi 6 kan ya. Ini bukan masjid, Ibu. Ini apa? Qubatus Sakhra. Masjidnya di depan sini. Masjidnya itu petak, namanya Masjidil Aqsa. Nah, Ibnu Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah diisrakan dengan jasadnya. Jadi, Bu, Isra itu pakai apa, Bu? Pakai jasad, bukan hanya roh. Kalau roh dia seperti mimpi, tapi pakai tubuh ini di bawah. Nabi Muhammad sebelum dibawa, Bu, Nabi Muhammad itu dikasih apa? Dibelah dadanya lagi kan? Dulu pernah dibelah. Tahun berapa dibelah, Bu? Tahun 4, umur 4 tahun usia Nabi, dibelah dadanya untuk membersihkan. Ulama mengatakan dibelah lagi dadanya tahun 51 itu. Usia Nabi 51 tahun sebelum Isra Mi'raj. Jibril datang membelah dada Nabi Muhammad. Ulama mengatakan, apa yang kenapa untuk dibelah?
Ulama mengatakan karena bisa jadi Allah menyuruh Jibril untuk menaruh chip. Ibu tahu chip? Kalau komputer itu apa tuh? Komputer atau ada chip lah, Bu. Apa tuh? Chip lah ya. Sebab kalau tubuh manusia sampai naik ke atas, Bu, itu pasti hancur. Hancur nggak tubuh manusia, Bu? Kok tubuh ini, Bu, dia ke atas tanpa ada apa? Tanpa ada bawa Apollo atau jet atau apa lagi, Bu? Itulah naik ke atas tubuh ini aja, tubuh kosong ini bawa ke atas. Bisa nggak, Bu? Hancur. Jangankan tubuh ini langsung dibawa ke atas, Bu. Meteor saja yang jatuh akan menimpa bumi. Di bumi ini kan ada lapisan ozon. Setiap lapis itu akan menghancurkan meteor. Kalau nggak ada ozon, sampailah apa, Bu? Sampailah meteor tadi ke bumi bisa hancur bumi ini. Tapi karena ada lapisan meteor itu mengandung sesuatu yang membuat setiap yang masuk atau setiap yang keluar akan hancur. Ibu paham gak nih? Anggap aja paham ya. Nah, jadi Nabi Muhammad nggak hancur, kenapa, Bu? Nggak hancur badannya kenapa? Karena Allah nitip chip di dalam dadanya nih. Jadi memang bisa naik ke atas. Itu kata ulama. Tapi untuk lebih pastinya Ibu tanya nanti sama Allah. Apa sih Allah taruh di dalam hati Nabi Muhammad? Kok bisa Nabi Muhammad naik ke atas? Ibu percaya nggak Nabi Muhammad bisa naik ke atas? Ibu udah mulai ragu ini kan? Isra Mi'raj itu ada orang yang ragu, apa sebab? Enggak sesuai dengan akal manusia, enggak masuk akal. Apa sebab? Masa ya orang badannya begini bisa naik ke atas? Bisa nggak, Bu? Menurut Ibu bisa nggak? Padahal Nabi Muhammad punya sayap nggak? Belum. Oh, Nabi Muhammad pakai burak. Burak itu apa tuh kan? Kendaraan tidak lebih besar daripada kuda, lebih besar sedikit daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Jadi antara keledai dengan kuda, gitulah kan. Tapi Nabi mengatakan burak itu pakai sayap atau enggak? Enggak ada. Nabi cuma mengatakan aku naik kendaraan buruk. Buruk dijelaskan sama Nabi, dia tidak lebih kecil sedikit daripada kuda, lebih besar sedikit daripada keledai. Ibu tahu keledai? Tahu kan? Tapi Bu, keledai kan kayak kuda juga. Berarti kendaraan Nabi seperti apa? Seperti kuda. Cuma tidak deskripsikan lagi gimana bentuknya. Tapi kalau ada orang yang ada yang membuat tuh ya. Kuda, habis itu wajahnya perempuan, habis itu pakai sayap, itu imajinasi. Bukan asli. Aslinya seperti itu? Enggak. Apa sebab? Karena dia gaib, enggak ada yang tahu. Kalau yang ingin Ibu tahu nanti masuk surga, Ibu, habis itu Bu tanya sama Allah, burak itu mana ya Allah? Pasti dikasih tahu sama Allah. Ini burak ini. Karena dia kendaraan surga, bukan ada di dunia ini belum dapat surga. Jadi Bu, gimana Bu? Ibnu Qayyim mengatakan Nabi Muhammad itu berangkat pakai apa, Bu? Pakai jasadnya. Sebelum berangkat dibelah dada, dikasih chip. Kemudian Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram. Dari mana, Bu? Masjid Mekah. Karena Nabi Muhammad ketika itu lagi istirahat di Masjidil Haram. Riwayat ada mengatakan dia istirahat bersama Abu Bakar. Sama-sama, Bu? Bakar. Biasanya Nabi istirahat di Ka'bah itu malam-malam. Jam 12 orang sudah nggak ada di Masjidil Haram, nggak ada tawaf. Apa sebab? Karena sudah malam. Nabi baru datang ke Ka'bah, sholat dulu biasanya, habis sholat istirahat. Rencana nanti malam bangun lagi, kan gitu rencana Nabi Muhammad tuh. Tapi ini Abu Bakar ada di sampingnya. Abu Bakar sudah istirahat, Nabi Muhammad dipanggil oleh Jibril, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya apa, Bu? Jauh, masjid yang jauh. Kan ada 3 masjid yang Allah muliakan. Di Mekah namanya Masjidil Haram, di Madinah namanya Masjid Nabawi. Kemudian di Palestina namanya Masjid
Aqsa. Aqsa itu artinya jauh, memang jauh dari dua masjid, yaitu Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi. Itu kan Aqsa jauh. Terus sampai di situ naik Bu, naik apa namanya Bu? Burak. Kalau secara bahasa Arab burak itu artinya apa? Kilat. Kalau bahasa Arab artinya Bu, burak itu barkun. Artinya Bu, kilat. Jadi kendaraan kuda itu jalannya seperti kilat. Dalam riwayat hadis mengatakan langkahnya dari timur sampai ke barat. Bu pernah nggak melihat kuda sekali melangkah dari timur sampai ke barat? Ada nggak lihat kuda gitu? Ciu, sampai di barat. Nah, nggak pernah. Makanya ibu masuk surga biar ibu tahu gimana langkah buruk itu. Kalau ibu nggak masuk surga nggak tahu-tahu ibu tuh. Banyak di dalam agama kita ini yang kita tidak tahu-tahu betul. Kalau ingin detailnya kemana Bu? Ke surga. Makanya sebenarnya nih, ini ada hikmahnya. Kenapa kok Allah nggak kasih tahu detail-detail begitu Bu? Apa namanya? Allah ingin mengatakan, hai manusia, ilmu kalian gak cukup. Ilmu yang kuberikan pada kalian sedikit. Jadi kalian jangan sok-sok banyak ilmu lah di atas dunia ini. Aku kasih tahu aja tentang buruk sampai sekarang kalian gak tahu bentuknya, kan? Kalau aku nggak ngasih tahu, kalian pasti nggak tahu, kata Allah, ya kan? Nah, itu gunanya Bu. Kenapa kok Allah ada menyembunyikan sesuatu? Tujuannya bukan. Tapi hikmahnya bukan menyembunyikan sesuatu itu tersebut kemudian kita dengan Allah menyembunyikan kita nggak dapat ilmu, enggak, kita dapat ilmu tapi kita nggak terlalu butuh yang itu. Yang penting Nabi Muhammad Isra, itu aja yang penting. Nggak perlu terlalu detail itu. Terlalu detail itu pusing pula. Saya contoh Bu, kasih contoh. Ibu tahu nggak kapan ibu akan meninggal dunia? Tahu nggak? Serius nih nggak tahu? Ya nggak tahu kan? Karena tidak dikasih tahu sama Allah. Kalau dikasih tahu sama Allah kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Masih mau nggak makan minum? Apa kata orang? Bu, kenapa ibu makan lah Bu? 3 hari lagi semua mati biarlah, tidak makan ya. Bu, kerjalah Bu, tidak 3 hari lagi mau mati, salah. Tapi kalau nggak dikasih tahu sama Allah, masih tetap semangat. Tahu-tahu pas sudah duduk mati. Ada gunanya nggak dikasih tahu sama Allah? Tuh jangan bilang nggak ada gunanya, ada gunanya. Kalau dikasih tahu semua sama Allah Bu, pasti hidup ibu ini nggak semangat hidup, ya kan? Nah, kemudian beliau dinaikkan ke Baitul Maqdis Bu. Kemudian Jibril meminta pintu langit terbuka ini ya, maka terbukalah Bu pintu langit itu. Dia ada apanya Bu? Ada sapamnya. Jadi kita ada gimana ya? Nah, ini contohnya aja dulu, tunggu nanti kita jelaskan. Peta di Google ini Bu, dan ini Masjidil Haram di sini ya Bu ya. Masjidil Aqsa di mana Bu? Sini Palestina, ya kan? Nah, jaraknya berapa? 1.200. Dulu kendaraan orang ada pesawat nggak Bu? Kalau pesawat 1.200 ini 1 jam setengah. Berapa Bu? 1 jam setengah. Tapi Nabi Muhammad berapa Bu? Cepat, mungkin sekali langkah burak nyampe. Karena dia timur kalau timur barat berarti nggak setengah Bu, mungkin 1/4 langkah. Nyampe burak. Oke. Nah, jaraknya gitu Bu. Kalau pakai onta, kira-kira tembus berapa hari nih Bu? Karena sehari itu 50 kilo. Berarti sekitar jawab Bu. Kalau satu ini ya, sekitar 24 hari. Karena ini 1 bulan 20 hari, ini 4 hari. 24 hari kalau jalan terus. Maksudnya pakai onta. 24 hari nih jalan terus. Ya, 24 hari kalau jalan terus. Ya, karena onta itu bisa jalannya berapa sehari Bu? 50 kilo. Kalau nggak percaya Bu, cobalah naik onta 50 kilo sehari. Pasti dari pagi sampai malam. Cobalah. Nggak percaya, cobalah. Jadi Bu, ini modelnya Bu ya. Nanti kecil-kecil tulisannya ya. Ini model langitnya Bu ya. Nih Bu. Waktu itu Nabi Isra Mi'raj, Nabi menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis itu namanya setelah Isra, namanya Bu Isra. Isra itu artinya berjalan
Malam-malam jalannya. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu artinya apa, Bu? Naik. Jadi ada Isra. Isra begini. Mi'raj begini. Nih, Bu. Menembus berapa langit, Bu? 7 langit. Nah, ini langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Kira-kira gambarannya begitu. Kalau Ibu ingin detailnya nanti tanya sama Allah. Saya menggambarkan aja. Ya kan? Nah, Ibu, di masjid di langit pertama ini Jibril mengetok pintu. Mengetok pintu. Cut cut cut. Berarti langit itu punya gimana bunyi? Punya wujud ya, bukan wujud. Tok tok tok, maaf ya. Tok tok tok. Nah. Gimana? Mungkin pintu langit bunyinya kayak gitu. Kalau pintu kita tok tok tok. Kalau pintu langit cut cut cut. Itu kan ya. Maaf ya. Jadi Bu, di langit pertama itu Jibril minta buka. Berarti langit pertama ada penjaga nggak? Ada nggak? Ada penjaga. Langit pertama itu ada penjaganya. Berarti kalau orang sampai ke bulan, apakah bulan itu terletak di langit pertama? Enggak. Sebab kalau bulan letaknya di langit pertama, dia harus minta izin sama sama satpamnya, sama penjaganya malaikat. Kalau Allah nggak mengizinkan pasti nggak. Mungkinkah orang non muslim naik ke atas kemudian diizinkan sama malaikat? Mungkin nggak tuh? Mana mungkin orang non muslim dinaikkan ke atas? Mana mungkin orang muslim aja belum tentu bisa naik? Ya kan? Berarti bulan belum langit pertama. Di manakah langit pertama? Allahu a'lam. Itu jawabannya. Ketok pintu. Apa kata penjaga langit pertama? Apakah siapa di luar? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diizinkan? Sudah. Baru dibuka pintu. Langit pertama mengatakan marhaban ya Rasulullah. Penduduk langit pertama bilang apa? Selamat datang wahai Rasul. Mereka udah kenal semua sebenarnya. Ya kan? Ya Rasulullah. Di langit pertama itulah Nabi Muhammad ketemu sama siapa, Bu? Nabi Adam alaihi salam. Ada Nabi Adam di situ. Tapi Nabi Adam sudah masuk surga belum? Belum. Nabi-nabi itu sudah masuk surga belum? Belum, tidak sesuai dengan keyakinan orang lain. Kalau keyakinan orang lain kalau mati langsung masuk surga. Enak orang yang mati duluan. Apa sebab? Duluan masuk surga. Ya kan? Ibu ingin mati duluan enggak, Bu? Enggak, serius nih. Kalau ada keyakinan orang, apa keyakinannya, Bu? Langsung masuk surga. Seluruh agama rata-rata kalau orang mati kemana masuk, Bu? Rata-rata kan? Tapi kalau keyakinan kita tidak masuk surga. Tapi di mana? Diletakkan oleh Allah di tempat yang Allah inginkan. Kalau di hadis yang lain, mengatakan Allah letakkan dia di alam arwah, di alam roh. Di mana alam roh? Allahu alam. Allah yang tahu. Atau dalam hadis yang lain Allah letakkan mereka di paruh-paruh burung. Allahu alam bagaimana? Saya nggak tahu. Nanti kalau Ibu ingin detail tanya sama Allah nanti. Serius Bu, ini gaib. Kalau nggak ada hadis, nggak ada Al-Quran, nggak bisa kita menjelaskan. Nah, sampai di langit berapa, Bu? Pertama ketemu sama Adam. Tentu Adam bercerita nih. Aku dulu. Namanya juga orang reuni ya, Bu ya? Aku dulu begini begitu. Aku dulu begini begitu. Kan Nabi Muhammad ceritanya, Bu, Isra Mi'raj itu kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan? Nabi Muhammad lagi sedih banget. Ibu tahu nggak? Tahun 10. Tahun berapa nih? 10 berarti 1 tahun sebelum Isra Mi'raj. Nah, tahun 10 bulan Rajab meninggal pamannya. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib sangat membelanya. Meninggal Abu Thalib. 3 bulan setelah itu meninggal istrinya Khadijah. Bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya kan? Rajab bulan 7. Sya'ban bulan 8. Ramadan bulan 9. Rajab meninggal Abu Thalib, Ramadan meninggal Khadijah. Setelah Ramadan ini orang kafir Quraisy ampun-ampunan, Nabi dicekik hampir mau mati, Nabi dipukul hampir mau mati, Nabi diinjak hampir mau mati. Hampir luar biasa. Di bulan Syawal Nabi Muhammad pergi kemana, Bu?
ke Taif, sampai di Taif dilempar sama orang, enggak. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, Engkau suruh aku berdakwah ke orang dekat, aku laksanakan, tapi mereka mengusirku. Engkau suruh aku berdakwah ke orang jauh," maksudnya mana Bu? Taif, mereka melempariku. Ya Allah, kemana lagi aku akan pergi untuk berdakwah ya? Sampai gitu. Itu Nabi itu sedihnya luar biasa karena tidak ada orang yang membantu lagi. Yang membantu pun dulu dibantu juga kena siksa Nabi Muhammad. Apalagi membantu sekarang sudah nggak ada orang yang kuatnya, ya kan? Habis itu yang dekat orang mengusirku, yang jauh mereka melempariku. Tapi ya Allah, kalau kau kemana saja kau suruh aku nggak masalah ya Allah, asalkan kau masih redo sama aku. Walaupun aku mati pun dalam dakwah ini nggak apa-apa, asalkan redo sama aku. Sedih nggak Bu cerita begitu? Kayak putus asa gimana? Tapi Nabi nggak pernah putus asa sebenarnya. Cuman begitu menggambarkan begitu itunya, susahnya dakwah ketika itu. Akhirnya Bu, di tahun-tahun sebelum Isra Mi'raj itu Bu, Ibu dengarkan hadis bahwa Nabi Muhammad, ada suratnya juga, Allah mengutus jin untuk belajar kepada Nabi Muhammad. Seolah-olah Allah mengatakan begini, sebelum Isra Mi'raj nih, seolah Allah mengatakan begini, "Ai Muhammad, kalau manusia tidak menerima dakwahmu, maka jin aku suruh mereka belajar kepadamu." Akhirnya jin masuk Islam. Ibu baca nanti surat apa Bu? Surat jin. Itu tahun keberapa? 10. Kalau nggak tahun 10 di awal-awal tahun 11. Jadi Ibu tahu kapan surat jin itu turun. Surat jin itu turun kapan Bu? Sekitar tahun awal-awal tahun 11 sebelum Isra Mi'raj. Jadi yang belajar sama Nabi Muhammad orang lagi atau siapa lagi Bu? Jin. Kalau orang tidak mau menerima dakwah, manusia tidak mau menerima dakwah, siapa lagi mau menerima dakwah? Udahlah, Allah utus apa? Jin. Falam mastama'u nafaram minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wala nusyrik bi rabbina ahada. Kan itu kata surat jin Bu ya. Nanti kita belajar itu Bu ya. Iya Bu ya? Hah? Surat jin Bu, bukan ayat Bu. Cari suratnya. Seluruh satu. Surat jin surat berapa itu Bu? Carilah Bu, surat berapa Bu? Ya pokoknya kalau enggak juz 28, juz 9, 30 enggak, 29 enggak, 28 mungkin. Nah Bu, cari dong. Hah? Surat 7, juz 28. 28 juz berapa Bu? Iya Bu. Juz 29 Bu ya. Oh iya. Maaf ya, juz 29. Surat jin setelah surat Nuh, sebelum surat Muzammil. Nah itu Bu ya, sampai di langit pertama ini ngapain Nabi Muhammad Bu? Cerita lah Nabi. Kalau itu Nabi Adam tentu cerita dia kan. Aku dulu pengalamanku masih itu begini gitu. Tujuan Allah supaya Nabi Muhammad ini bisa reuni dengan para nabi, ya kan? Reuni. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad juga udah reuni dulu. Di mana Bu reuninya Bu? Di bawah sebelum naik ke atas. Dia jadi imam, Nabi Muhammad jadi imam di Masjidil Aqsa. Di belakangnya seluruhnya para nabi. Jumlah nabi berapa Bu? 123.000. Berapa jumlah nabi Bu? 123.000. Banyak nggak itu Bu? Banyak. Yang menjadi rasul berapa? 313. Jadi rasul 300. Rasul itu yang wajib menyampaikan. Yang wajib Ibu hafal berapa? 25. Yang wajib dihafal 25. Yang menjadi rasul 313. Yang jadi nabi secara keseluruhan berapa Bu? 123.000. Banyak nggak Bu? Gitu. Jadi Bu, ini ada pemahamannya. Kalau Nabi diutus, kalau Nabi jadi imam berarti roh siapa itu yang jadi makmumnya? Itu para nabi yang datang jasadnya atau rohnya? Bisa jadi rohnya Allah kumpulkan. Nabi jadi imam, gitu kan? Kan Allah mudah bagi Allah Bu ya, mengumpulkan orang yang sudah dimatikan. Tapi Nabi mau bisa melihatnya kan mudah bagi Allah untuk bisa mengkomunikasikan Nabi Muhammad dengan. Ini kan ceritanya perjalanan mukjizat. Perjalanan apa nih Bu?
Mujizat. Nanti hikmahnya Bu, hikmahnya nanti apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj? Apa Bu? So, dalam sholat itu ibu nanti bisa tembus kepada Allah, tembus kepada seluruh alam ini. Walaupun manusia jasadnya kasar, tapi dia bisa. Ibu pernah nggak merasakan begitu? Sholat tapi terasa keberadaan Allah itu, terasa kekuatannya, terasa semuanya, terasa. Ada nggak Bu? Nggak ada terasa. Iyalah, berarti sholatnya sholat apa ini? Dia mainnya main hati, main iman, bukan main jasad. Makanya Nabi SAW mengatakan begini, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin la yanzuru ila harakati jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ketika kalian sholat tidak melihat gerakan tubuh. Yang Allah lihat apa Bu? Hati. Sama dengan hadis, Innallaha yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kan itu ayat hadisnya kan. Tapi di hadis yang lain mengatakan hampir mirip tapi tentang sholat. Innallaha la yanzuru ila harakati jasadikum. Allah enggak lihat gerakan tubuhmu dalam sholat. Tapi yang Allah lihat apa Bu? Hati. Contoh misalnya Bu, ibu kalau kuat sholat berdiri sah enggak? Sah. Tapi kalau ibu enggak kuat sholat duduk sah enggak? Sah. Kalau enggak kuat lagi tidur sah enggak? Sah. Berarti sholatnya itu apakah intinya itu gerakan tubuh atau hati? Hati. Masalahnya dalam kondisi bagaimanapun kalau hati masih ada sah salatnya. Artinya apa Bu? Hati yang dilihat, bukan gerakan tubuh. Kalau ada pada masa Umar itu ketika ada yang sholat Bu, Allah diteleng-telengannya kepalanya Bu. Allah. Kalau Umar mengatakan kayaknya begitu aja, langsung aja. Ditepuknya pundak orang tuh. Khusyuk itu bukan letaknya di kepala, sini. Jadi Bu, kalaupun ada orang yang sholat begini-begini, Bu, belum tentu khusyuk, bisa jadi itu ria karena calon mertuanya ada di. Tapi Bu, kalau ada orang yang sholat begini dan dia khusyuk nggak jadi masalah, karena gerakan itu tidak terlalu penting, walaupun itu memang untuk membuat bagusnya sholat, tapi nggak terlalu penting. Yang penting apa? Makanya Bu, kalau ada orang yang membahas berdalam-dalam tentang gerakan sholat Bu, itu membahas sesuatu yang tidak terlalu penting. Walaupun memang untuk membuat sholat itu jadi khusyuk Bu, tapi itu nggak terlalu penting. Karena cara gerakan Nabi sholat beda juga. Kan Nabi ada sholatnya begini lurus, ada mungkin pas dingin begini, ya kan? Ada yang begini, mungkin lagi nahan lah. Kan banyak gaya lipat tangan Nabi, banyak kan? Banyak nggak? Banyak. Pas ketika mau sujud lutut dulu, ada kadang-kadang Nabi mendulukan apa? Tangan dulu. Kan banyak gerakan Nabi. Dalam bacaan juga kadang-kadang Allahumma ba'id, kadang-kadang Allahu Akbar inni wajjahtu. Kan banyak. Bukan itu intinya. Ibu paham nggak nih cerita saya? Seriusnya? Serius ya? Saya semangat sendiri aja. Sibuk sendiri. Nah, Adam, ketemu sama Adam. Nanti naik ke langit kedua, ketemu sama siapa, Bu? Nabi Yahya sama, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Enggak ya. Nabi Yahya sama Nabi siapa, Bu? Nabi Isa. Nanti ada slide-nya nih, ini cuma kumpulan aja. Yahya sama Isa di sini, Bu. Tentu Yahya Isa bercerita. Ibu kan, saya nggak perlu ceritakan kisah Nabi Adam lagi kan? Pokoknya Nabi Muhammad dapat kisah Nabi Adam utuh karena langsung dari orangnya. Ketemu sama Yahya Isa, Nabi Muhammad dapat cerita apa tuh? Utuh dari Nabi Yahya, dan tentu perjuangan hidupnya diceritakan. Kemudian ketemu lagi sama Nabi apa, Bu? Yusuf. Tentu Yusuf menceritakan perjuangan hidup. Ketemu lagi sama Idris. Idris tentu menceritakan perjuangan hidup. Ketemu lagi sama yang ke-6 sama namanya Musa menceritakan perjuangan. Tapi di Nabi Musa ini tambahkan hadisnya, Bu. Panjang kalau Ibu cara baca aja Bu, di Riyadhus Shalihin itu hadis yang paling terakhir itu tentang Isra Mi'raj. Panjang hadisnya, Bu. Ada kadang 4 halaman, ada 5 halaman, panjang ceritanya di situ, Bu. Ibu bisa nggak ngafal hadis 5 halaman?
Nah, sahabat bisa, Bu. Sahabat bisa. Apa dia disuruh malaman? Bu, ini Nabi Musa. Tapi Musa setelah Nabi Musa telah bercerita, kemudian Nabi Muhammad apa, Bu? Nabi Musa menangis. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Kenapa aku menangis, wahai Musa?" Apa kata Musa alaihissalam? "Wahai Muhammad, ternyata ada nabi yang hidup terakhir setelah aku, datangnya terakhir sesudah aku. Tapi umatmu lebih banyak masuk surga ketimbang umat. Itu yang membuat Nabi Musa sedih. Umatku ada tapi mereka pembangkang. Banyak yang bangkang, tapi umatmu gak terlalu bangkang, Muhammad. Umatmu semuanya dijamin masuk surga walaupun dicuci dulu di dalam neraka, dicelup dulu, dicuci dulu, tapi sedih. Musa sedih gitu. Nah, di situ riwayat mengatakan gitu. Terus, Bu, lanjutlah Nabi Muhammad naik kemana, Bu? Ke atas langit ketujuh. Nah, langit ketujuh ada siapa, Bu? Ibrahim alaihi salam. Tentu Ibrahim menceritakan perjuangan hidupnya. Ceritakan perjuangan hidup. Jadi Nabi Muhammad, Bu, dalam perjalanan itu banyak mendapatkan input cerita dan kisah. Makanya, Bu, yang membuat Nabi Muhammad nanti setelah turun setelah Isra Mi'raj itu, Bu, Nabi Muhammad akan fase hidupnya tuh fase semangat. Walaupun masih di apa, Bu? Masih dalam apa tuh? Dalam kesusahan, Bu. Tapi Nabi Muhammad makin yakin. Ibu, ini dikedubukan nanti dengan sholat. Ibu setelah sholat itu semangat nggak? Ada nggak? Atau bisa mau mati? Nggak begitu. Kan Isra Mi'raj itu hasilnya apa, Bu? Sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari awal sampai akhir itu ada dalam sholat. Harusnya terbawa sama ibu itu. Tapi kita kan sholat itu kita kan nggak membawa itu, ya. Kita sholat itu ya sekedar gerakan tubuh aja, tidak ada bawa hati. Jadi nggak ada hikmah itu nggak dapat sama kita, itu kan? Bu paham ini? Aduh, susah betul ya. Udahlah nanti aja lah ya. Nanti ya. Dan setelah dari ini, Bu, kemudian kemana lagi? Tapi Ibu tahu kan hadis Nabi? Hadis mengatakan, nah, langit pertama dibandingkan langit kedua, langit pertama dibandingkan langit kedua, seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Berapa luasnya langit kedua, Bu? Luasnya langit kedua, langit pertama itu luasnya sebesar cincin. Sementara langit kedua luasnya seberapa, Bu? Seperti padang pasir. Berarti langit kedua lebih luas daripada langit pertama. Lalu Nabi mengatakan, langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Berarti langit ketiga lebih luas daripada langit kedua. Langit ketiga dengan langit keempat seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Bu, begitu seterusnya sampai ke atas langit ketujuh. Kira-kira kalau dibandingkan dengan kita sebesar apa ya? Debu nggak kelihatan, Bu. Mungkin nggak kelihatan lagi dengan seperti debu, Bu. Karena itu langit itu aja, tuh langit yang luas banget ini, Bu. Itu bumi itu letaknya di mana, Bu? Di dalam langit kan? Langit pertama itu dalam langit pertama. Bumi itu yang sebesar ini kan besar nih bumi ini, ha. Nah, itu langit itu lebih besar lagi. Enggak tahu lah saya gimana cerita, terserah Ibu aja lah yang menjelaskannya. Ya kan? Besar nggak itu, Bu? Dan itu baru langit berapa, Bu? Langit ketujuh. Nanti Nabi sampai ke mana, Bu? Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha, malaikat cuma sampai di sini. Sampai di langit. Apa kata malaikat kepada Nabi Muhammad? Aku sampai di sini, wahai Muhammad. Aku nggak bisa lewat ke atas, sebab kalau lewat ke atas aku terbakar habis. Kau yang bisa naik ke atas. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya sendiri. Berarti kalau ditanya, Bu, pernahkah Jibril atau malaikat ketemu sama Allah? Hebat kan Allah itu. Manggoib, gak ada yang. Tapi malaikat yakin gak ada Allah, Bu? Yakin. Tapi mereka tidak pernah ketemu. Harusnya kita juga mengamalkan, kalau kita beriman sama malaikat, kita harusnya seperti malaikat. Walaupun dia tidak bertemu sama Allah, tapi patuh luar biasa sama Allah. Nah, Ibu rasakan gak gitu, Bu? Kita ini kecil, gak sehebat malaikat. Malaikat Ibu tahu kan?
Kalau Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj itu, malaikat Jibril itu menampakkan badannya kepadaku seperti badan aslinya, dan dia punya 600 sayap. Satu sayapnya kalau dibuka bisa menutupi langit dan bumi. Satu sayap, bukan 600. Berapa, Bu? Satu sayapnya kalau dibuka bisa menutupi langit dan bumi. Allah, kita punya sayap nggak bisa menutupi langit dan bumi ini? Tapi kok kenapa manusia yang kecil ini pun hina dina ini pun melawan sama Allah? Itu makanya Isra Mi'raj ini pelajarannya iman, Bu. Dia nggak bisa masuk ke akal, Bu. Dia maksudnya kemana, Bu? Ke hati. Jadi, Bu, Jibril sampai di sini. Apa kata Jibril kepada Muhammad? Kau yang naik. Nabi Muhammad naik ke Sidratil Muntaha. Setelah Sidratil Muntaha naik lagi ke namanya ke Baitul Ma'mur. Setelah Baitul Ma'mur baru naik lagi ada lagi di atas. Di Arsy. Setelah Arsy baru bertemu dengan Allah. Gak tahu saya bagaimana tempat itu. Kalau ibu ingin tahu detailnya, ibu harus masuk surga. Serius. Ibu kalau ingin tahu detailnya masuk surga. Pasti nanti setiap pertanyaan yang ibu ajukan kepada Allah, setiap orang yang bertanya, dia akan mengatakan, oh. Pasti, iya. Oh. Kalau ibu ingin tahu lebih lanjutnya, lebih detailnya, tapi kalau ibu masuk neraka, nggak akan tahu. Ibu yakin saya nggak akan tahu. Ibu akan penasaran terus. Makanya ada orang mengatakan itu rohnya penasaran. Itu gara-gara apa? Karena nggak beriman. Tapi kalau beriman, nggak ada cerita penasaran. Pasti dia punya jawaban. Karena Allah akan menjawab seluruhnya. Tapi bukan sekarang jawabannya. Kapan, Bu? Tujuannya apa tadi Allah nggak ngasih tahu itu, Bu? Tujuannya apa? Agar manusia pertama untuk menghibur ya. Yang pertama untuk menghibur supaya dia nggak dikasih tahu semua itu, biar nggak putus asa hidup. Satu. Yang kedua, agar mengatakan kepada manusia ilmu kalian itu lemah, jangan sombong-sombong, udahlah. Ya kan? Kalau dikasih tahu pun otak kita ini nggak apa, Bu? Nggak nangkap, nggak nyampe. Belajar fikih aja sampai sekarang nggak selesai ya, Bu ya? Ya kan? Belajar fikih, belajar sholat, belajar ini, tauhid, belajar selesai nggak sama ibu? Nggak selesai. Kalau lagi mikirin di atas, kapan mau selesainya itu? Ibu ya, makanya ibu udahlah, pikirkan aja lah yang. Nah, naik ke atas. Tapi nanti sampai ke atas, Bu, ada hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Kan kau dekat. Dalam hadis itu, Bu, jaraknya hanya bawa sehasta segini, Bu, jarak dekat banget. Ya, jarakmu sehasta. Ya Rasulullah, apakah kau melihat Allah? Apa jawaban Nabi, Bu? Inna kaifa ara innahu nur. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah itu cahaya. Jadi Nabi walaupun dekat tapi nggak tahu bagaimana zat Allah karena dia cahaya. Memang Allah gambarkan, Bu. Jangankan melihat Allah, Bu, melihat matahari ini, Bu, sanggup nggak? Pergi, Bu, keluar sekarang atau nanti? Nanti aja lah, dah. Pergi keluar nanti. Itu lihat matahari itu. Bisa Bu lihat matahari itu? Tahu nggak Ibu zatnya seperti apa? Bulat kah dia atau petak kah dia atau limas kah dia atau jajaran genjang kah dia? Tahu nggak Ibu bentuknya gimana? Ibu tahu hanya cahaya seperti bulat. Padahal matahari bulat atau bukan? Nggak tahu Ibu bentuknya aslinya. Karena dia adalah cahaya. Itu baru ciptaan Allah, Bu, matahari, Bu. Apalagi Allah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Bagaimana mungkin kita bisa melihat? Tapi nanti di akhirat ibu bisa melihat Allah? Bisa. Apa sebab, Bu? Karena mata ibu sekarang bukan mata sekarang, mata di surga. Allah bikin softnya, apa tuh? Bukan softwarenya. Chipnya nanti Allah bikin di mata, dibikin telinga, bikin di mana lagi, Bu? Bikin di mana-mana, Bu ya. Dibikin nanti ibu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hadis Nabi itu? Masuk surga itu nikmat, tapi melihat Allah itu lebih nikmat. Ibu bisa melihat Allah itu selama 40 tahun tidak berkedip. Oh, gitulah kira-kira. Karena saking senang. Contoh saya gampangkan ya, Bu. Ibu pernah melihat mobil yang paling cantik yang tidak pernah Ibu lihat?
Mobil contohnya mobil benar. Contohnya adalah, pokoknya adalah mobil itu cantik atau apalah yang cantik. Mobil itu cantik, nggak pernah ibu lihat. Betul mobil itu mungkin luar biasa bu. Mungkin ibu akan tercengang melihatnya. Tapi mungkin itu hanya 2 menit atau 3 menit. Paling lama berapa? 10 menit. Habis itu susah ibu nahan nafas. Tapi kalau melihat Allah 40 tahun gak akan berhenti. Aku kira begitulah. Sesuatu yang ibu rindukan akan ibu lihat nanti di hari kiamat. Masya Allah, dari surga. Gimana saya mau jelaskan sama ibu-ibu? Coba. Cuman begitu bisa jelasin juga. Karena dia ketemu sama Allah. Dialoglah Allah dengan Nabi Muhammad. Kemudian Allah perintahkan apa? Olehnya apa bu? Sholat. Habis sholat bu. Habis sholat Nabi dapat oleh berapa kali sholat bu? Di situ 50 rakaat. 50 bukan 50 kali, 50 kali sholat. Tapi rakaat kita nggak tahu. 50 kali. Pas turun kadarullah Allah pertemukan lagi dengan nabi-nabi yang ketemu sama Nabi Musa, kan ceritanya itu dalam hadis. Kemudian Nabi Musa bertanya, Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah? Aku dapat perintah sholat. Berapa? 50. Apa kata Nabi Musa? Berat bagi umatmu itu. Minta kurang, minta keringanan kepada Allah. Kemudian apa tuh Nabi Muhammad menoleh kepada Jibril. Maksudnya boleh nggak nih naik lagi ke atas bolak balik ini tadi? Artinya bu, pokoknya sama Allah itu boleh balik, boleh minta keringanan, boleh. Sama Allah tuh ingin apa? Sangat penyayang banget. Apa kata Jibril? Naik lagi ke atas. Naik ke atas minta kurang, dikurangi sama Allah berapa bu? 5. Jadi berapa bu? 45. Turun lagi ke bawah ke Musa, minta kurang lagi. Naik lagi ke atas, bolak balik 9 berapa? 9 kali. Akhirnya berapa bu jadinya bu? Jadi 5. Terus kata Nabi Musa alaihissalam, minta kurang lagi ke atas. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku malu sama Allah. 9 kali minta kurang bisa aja. Ibu bu, ibu berutang sama orang 50 juta. Minta kurang jadi 5 juta aja mau ibu tuh. Allah mau, ada masalah. Tapi kata hadis Nabi, kata Rasulullah kepada Musa, aduh semua, cukuplah aku redho dengan ini. Terus habis itu apa tuh? Hikmahnya. Allah kenapa tidak langsung mengurangi langsung 5? Allah tahu nggak itu? Nabi Muhammad akan minta, pasti. Tapi kenapa Allah nggak langsung mengurangi? Biar dapat pelajaran manusia itu bahwa nih Allah itu gitu ya, Maha Pengasih. Dan Allah itu memberi sesuatu itu nggak langsung, harus ada usahanya. Jadi Allah itu untuk mengajarkan kepada kita ini harus ada usahanya, Dan Nabi Muhammad mengatakan, walaupun hanya 5 kali, pahalanya sama dengan 50 kali. Karena amalan anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali. Jadi kalau ibu sholat zuhur 1 kali, dianggap sama Allah berapa kali? 10 kali. Itu di hari-hari biasa. Kalau di bulan suci Ramadan, tak terhitung lagi. Begitu pemurahnya Allah, bolak-balik Nah, selesai. Nabi Muhammad SAW dapat apa bu? Dapat perintah sholat. Tapi Nabi Muhammad melihat Allah enggak bu? Enggak. Kenapa? Karena Allah itu cahaya. Diberikan sholat, hikmahnya apa tadi? Allah ingin mengatakan Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Mengurangkan. Habis itu apa bu? Nah, kemudian apa? Walaupun dikurangkan tapi pahalanya tetap sama. Nah, akhirnya Nabi Muhammad turun lagi kemana bu? Langsung kemana lagi? Dari Sidratil Muntaha turunnya kemana bu? Langsung tidak ke sini lagi, tapi langsung kemana bu? Ke Masjidil Haram. Itu perjalanan Nabi hanya 4 jam. Dari jam, kalau pikiran 4 jam ya. Dari jam berapa? Jam 12 sampai sebelum subuh. Kira-kira kalau jamnya begitulah. Tapi berapa jamnya Allahu a'lam. Turun. Ini sudah diceritakan tadi Bu ya. Sudah diceritakan ini, cepat aja ya. Ketemu sama Nabi Adam, ya kan?
ya kan? Kemudian Allah menampakkan ini cerita kita lagi nih, Bu. Panjang cerita kita sebenarnya, Bu. Ya, cepat aja Bu ya, karena waktunya singkat, boleh Bu? Nah, dah. Kemudian beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu naik lagi ke Baitul Ma'mur gitu kan? Naik kan lanjut dan ceritakan. Dia menjawab, aku malu kepada Allah. Kan ini cerita hadisnya tuh. Hadisnya Bu, hadis Bukhari ini, cerita Nabi Musa kan. Aku malu kalau minta terus-terusan kepada Allah. 5 ini aku gitu. Kan itu ya ceritanya. Hadisnya di mana Bu? Hadis Bukhari. Jadi yang ceritakan ini hadis semua. Kalau nggak hadis Al-Qur'an. Cuman kalau saya bacakan hadisnya, saya bacakan Al-Qur'annya jadi lama. Jadi cepat aja Bu ya. Nah, terus Nabi Muhammad melihat dan mengalami kejadian. Nah, ini kejadian-kejadian yang dialami Nabi. Ya Bu ya. Beliau apa Bu? Ditawari apa? Ini kejadian-kejadian ini ketika mau turun, ya kan? Apa itu Bu kejadiannya Bu? Nabi Muhammad ditawari susu dengan khamar oleh siapa Bu? Oleh Jib. Biasanya jalan-jalan makan-makan nggak Bu? Jawablah dikit Bu. Jalan-jalan makan-makan minum-minum nggak? Ya Nabi Muhammad juga makan-makan. Ditawari apa Bu? Susu sama khamar. Yang haram sama yang halal. Tapi Nabi Muhammad pilih yang mana Bu? Pilih susu. Apa kata Jibril? Sesuai dengan fitrah Muhammad. Kalau kau pilih khamar, habis umat. Tapi kau pilih apa Bu? Artinya Bu, dalam kehidupan kita Bu, itu pasti ada yang baik, ada yang buruk, tinggal pilih. Pemahamannya dalam sholat juga begitu Bu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang beriman itu adalah bukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi Ibu akan orang yang sholat, orang yang beriman pasti akan diuji, pilih mana, jadi orang baik atau jadi orang jahat. Tinggal pilih. Dalam perjalanan Nabi Muhammad juga harus memilih. Tapi Nabi Muhammad pandai memilih. Dia pilih apa Bu? Susu. Tidak pilih kok. Terus Bu, beliau melihat ada 4 sungai. Di mana Bu? Di surga. 2 sungai dilihatnya, yaitu sungai Nil sama sungai Efrat. Tapi 2 sungai lagi tidak diperlihatkan Allah. Apa yang 2 sungai yang tidak diperlihatkan Allah nggak tahu. Maksudnya bisa jadi mengatakan gini. Ulama mengatakan sama Efrat ini kan di Mesir, Afrika, sampai ke Efrat Islam tetap jaya walaupun bagaimanapun. Walaupun ada apa Bu? Efrat ini di mana Bu? Di Irak. Berarti dari Afrika sampai ke Irak, Palestina segala macam itu semuanya Islam tetap akan ada di situ. Ya kan? Berarti kemungkinan Indonesia bisa habis nggak? Mungkin bisa habis. Kata ulama, tapi ulama aja menjelaskan nih, kemungkinan bisa. Bu, dulu Thailand itu muslim nggak Bu? Muslim, kerajaan Islam Patani namanya. Bu, Kamboja Bu ya. Sekarang namanya apa? Myanmar apa dulu? Kamboja ya. Kalau Myanmar? Kamboja Ibu dulu tahu nggak? Ada Raja Champa. Raja Champa itu Islam. Brunei Darussalam itu di mana? Di Brunei ya, Darussalam Brunei. Pokoknya Bu daerah pada Filipina, tapi Raja Champa dari Filipina ya, Kamboja itu ya, Thailand itu Muslim rata-rata dulu di situ. Tapi habis, tinggal 3 negara aja di Asia ini lagi yang kuat Islamnya. Apa Bu? Indonesia, Malaysia, sama Brunei. Singapura dulu Muslim nggak? Tapi dulu Eropa Muslim nggak? Muslim. Habis itu kata ulama, antara Nil sama Efrat Islam pasti akan ada walaupun kurang atau berlebihnya, naik turun gitu. Terus ketemu sama apa lagi Bu? Beliau melihat malaikat Malik. Memang Malik itu nggak pernah senyum-senyum. Nabi Muhammad menanya, itu siapa itu? Itu malaikat Malik. Kok nggak ada senyumnya sedikit pun? Ya begitu dia diperintahkan. Bu kalau ketemu sama malaikat Malik nanti Bu enak Bu melihatnya. Tapi bukan malaikat Malik itu berarti dia tidak apa tuh? Punya akhlak buruk, enggak. Memang begitu dia diperintahkan. Nggak enak lihatnya. Makanya Bu jangan masuk neraka. Lihat malaikatnya aja Bu nggak enak, apalagi masuk.
Bu tahu nggak malaikat itu Bu? Malaikat itu pengazab dia di neraka. Nanti akan ada hadisnya. Orang diazab di api neraka, kemudian dia minta kepada malaikat, oh malaikat tolong berhenti sebentar, mintakan sama Allah istirahat dulu, udah capek aku diazab nih. Kan dia diazab itu putar-putar gitu Bu ya. Dia dihancurkan habis itu dihidupkan lagi, dihancurkan habis itu sakitnya luar biasa kan. Minta apa Bu? Minta apa tuh? Minta remisi lah, minta istirahat sedikit istirahat. Tapi Bu, dijawab nggak sama malaikat itu? Enggak dijawab. Dia tetap aja ngazab. Kapan dijawab? Setelah 70.000 tahun. Setelah 70.000 tahun baru dijawab Bu, baru dijawab aja. Kata ibu jawabannya enak, harusnya kan jawabannya, iyalah nanti aku minta sama Allah dulu, kalau Allah izinkan, iyalah dapat. Tapi kalau enggak tahu ya, cuma nanti aku akan ngomong sama Allah. Kan begitu harusnya Bu ya, enak kan? Tapi tahu gak ibu jawaban malaikat apa? Bukankah dulu kalian sudah diperingatkan tentang neraka? Kenapa kok ini juga? Tambah ditambahnya dipukul lagi. Itu jawabannya. Susah gak Bu? Neraka itu. Makanya ibu jangan masuk neraka lah. Terus beliau juga melihat surga, melihat juga neraka. Ya, surga. Tapi Bu, ini kan gaib. Apakah surga betul-betul itu yang dilihatnya atau enggak? Allahu a'lam bis. Tapi surga sudah ada belum? Sudah. Karena uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Jahanam atau neraka sudah ada belum? Sudah. Uiddat lil kafir. Kalau kata uiddat disediakan berarti sudah tersedia belum? Sudah. Cuman kita tahu enggak di mananya? Kalau hebat Ibu carilah surga itu di mana? Kan orang sekarang punya apa, Bu? Punya satelit atau tinggal dilihat aja Bu, cari mana surga. Kan enak tuh, tapi dapat nggak sama orang? Jangankan mencari surga, jangankan mencari neraka Bu, mencari Ya'juj Ma'juj aja orang nggak ketemu loh. Padahal Ya'juj Ma'juj sudah ada nggak dulu? Sudah. Sejak kapan adanya dulu yang terkenal ayatnya tentang surat apa Bu? Surat Al-Kahfi cerita tentang Zulkarnain. Kenapa Bu? Zulkarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj, kan itu? Tentang Zulkarnain Bu, sudah ada Bu. Kemudian dijadikan apa Bu? Tembok. Adik Sapi mengatakan Ya'juj Ma'juj itu sudah ada. Cuman Allah sembunyikan tempatnya. Tapi sekarang orang tahu di mana tempatnya. Padahal dia lebih banyak daripada harusnya lebih banyak daripada manusia, berarti kelihatan dong. Harusnya kelihatan nggak Bu? Manusianya kelihatan nggak? Ibu kelihatan nggak manusianya kelihatan? Tapi Ya'juj Ma'juj diapain sama Allah Bu? Ada yang tahu nggak di mana tempatnya? Allahu a'lam, itu pendapat orang aja. Dia dikatakan seperti manusia tapi beringas luar biasa Bu. Kalau dikatakan dia seperti itu dia nggak Bu, pernah nggak Bu? Orang-orang itu kalau Ya'juj Ma'juj itu gimana? Dia datang ke sebuah danau, habis itu airnya diminum sampai habis. Ibu pernah nggak melihat orang datang ke danau habis itu airnya diminum sampai habis? Ada nggak? Kalau nggak ada berarti bukan dia. Baik yang berhidung pesek maupun berhidung berarti bukan manusia yang Bu lihat sekarang. Serius. Bu, kalau ada yang mengatakan bahwa inilah Ya'juj Ma'juj, ini Ya'juj Ma'juj, itu bisa dikatakan enggak. Apa sebab? Karena dia tipenya bukan seperti itu. Sebab Ya'juj Ma'juj itu Bu, jangankan memakan yang apa tuh? Yang nggak bisa dimakannya yang keras aja. Yang lunak dimakan semua, termasuk manusia. Udahlah, ceritanya bukan itu, panjang cerita itu nanti. Kita ceritain Bu ya. Dan kemudian beliau berjajal. Beliau melihat apa Bu? Para pemakan apa Bu? Pemakan harta anak yatim, orang yang zalim. Bibir mereka itu seperti onta. Dilihat kan Bu? Apa tuh Bu? Dosa-dosa manusia itu diperlihatkan sama Allah. Ini diri kanan, ini dosanya anak yatim, makan harta anak yatim. Kemudian memakan riba. Kemudian apa lagi? Melihat para dosa-dosa besar diperlihatkan sama Allah, pelaku-pelaku dosa besar. Kan ini kalau cerita ini panjang nih Bu, serius Bu. Saya pengen cepat aja ya. Cepat aja. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para laki-laki. Nanti dia diazab. Oh, maaf ini saya tidak tulis selanjutnya. Diazab di mana Bu? Saya tuliskan di kemaluannya. Kemudian beliau melihat rombongan dari ini ceritanya Bu terakhir. Ini saya ini kan. Ini Bu. Jadi Bu,
Setelah Nabi apa, Bu? Setelah Nabi apa? Turun, kan setelah Nabi turun ya. Nabi turun, kan waktu subuh sudah masuk. Ini hadisnya itu. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu kan sudah dapat perintah sholat tuh. Kamu udah tahu sholatnya belum? Cara sholatnya udah tahu belum? Apa kata Nabi Muhammad? Belum tahu, karena Allah belum mengajarkan. Apa kata Jibril? Aku ajarkan. Jibril lah yang mengajarkan sholat kepada Nabi Muhammad. Diajarkan sholat. Diajarkan sholat. Nah, itulah sholat pertama Nabi Muhammad, itu sholat subuh. Walaupun sebelum itu sudah ada sholat tahajudnya, sudah ada sholat pagi dan petangnya. Tapi sholat wajib itu baru itu dimulai Bobo subuh. Selesai sholat, kita belajar sama Jibril. Kemudian Nabi Muhammad kan duduk tuh, menung aja. Yang dipikirkan Nabi itu apa? Karena Nabi Muhammad itu baligh itu apa? Tabligh, harus menyampaikan apa yang kejadian. Nabi Muhammad itu sekecil apapun harus disampaikan kepada umat. Ketemulah sama Abu Jahal. Sama Bu, ketemunya Bu. Tanya sama Abu Jahal, Muhammad, panjang menung pagi ini Pak. Wah, itu bahasa saya aja. Nampaknya panjang menung pagi ini, apa yang kau pikirkan Muhammad? Nabi Muhammad orangnya jujur, walaupun ketemu sama orang jahat, tetap aja Nabi Muhammad itu jujur, dia nggak bohong Bu. Ibu kalau ketemu sama orang jahat, Ibu bohong nggak? Pasti Ibu ngomong nggak mau ngomong kadang-kadang kan? Malas aja jawab kan? Nabi Muhammad nggak begitu orangnya. Walaupun Abu Jahal itu jahat dan memang udah jahat kan dari semenjak tahun keempat sampai tahun ke sudah jahat, hampir bunuh-bunuhnya Nabi Muhammad, tetap aja Nabi Muhammad jawab. Apa kata Nabi Muhammad? Aku tadi malam baru selesai Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj naik ke atas, dan diberikan Allah. Mungkin ceritakanlah, detailnya diceritakan kepada Abu. Nah, Abu Jahal bilang, jangan detail betul, stop dulu, stop. Kamu mau nyampaikan ini kepada manusia kan? Pada orang-orang Quraisy kan? Mau. Apa kata Abu Jahal? Kalau aku yang bantu gimana? Wih, hebat Abu Jahal. Padahal selama ini dia tidak mau bantu. Tapi pada hari itu, aku bantu gimana? Menawarkan bantuan. Aku yang panggil orang, kau yang ceramah. Jadi Bu, ada juga Bu, ternyata Bu, ada orang seperti Abu Jahal, dipanggilnya Ustadz, ceramah ke tempat dia. Tapi tujuannya apa Bu? Nanti tujuannya, jawablah dikit Bu, tolonglah dikit jawab. Tujuannya apa Bu? Untuk dijatuhkan di bawahnya. Itu tujuannya begitu. Apa kata Nabi Muhammad? Kan orangnya lurus-lurus ya. Iyalah, kalau kau mau panggilkan. Berteriaklah Abu Jahal keras-keras. Hai orang Quraisy, berkumpullah kalian. Karena Muhammad mau membawa berita besar. Berkumpul kalian. Yang panggil Abu Jahal kira datang ke orang Bu. Ya datanglah Abu Jahal yang panggil. Ya kan? Dia kan ketua suku, kepala suku kan itu. Datang. Naik dia ke Bukit Abu Qubais. Bukit Abu Qubais itu di belakang Bukit Sofa kan, naik ke Bukit Abu Qubais. Ibu sampai sekarang Bukit Abu Qubais itu masih ada. Bu lihat kan di sebelah dekat Sofa itu kan bukit yang tinggi itu kan, itu Bukit Abu Qubais namanya itu. Di atasnya itu ada istana raja, naik. Agak tinggi daripada Bukit Sofa. Naik pula Nabi Muhammad. Ayo Muhammad ceritakan. Ada dua orang di atas, satu Abu Jahal yang paling jahat, satu lagi siapa? Muhammad. Dalam hati Abu Jahal apa? Habis kau hari ini Muhammad. Pasti orang tidak akan percaya dengan apa yang kau sampaikan. Maksud hatinya begitu. Tujuannya untuk mengumpulkan orang, tujuannya untuk menjatuhkan wibawa Nabi. Tapi namanya Ustadz tetap aja menyampaikan kebaikan kan? Kebaikan. Tapi nanti apa hasilnya itu kita lihat. Sampaikan Nabi Muhammad, aku ini Isra Mi'raj. Detail disampaikan Nabi Muhammad. Detail disampaikan Nabi Muhammad. Oh, memang betul prediksi Abu Jahal. Masalah terjadi. Apa masalah Bu? Orang kafir bertambah kafir. Karena nggak percaya dengan cerita mukjizat ini. Mungkinkah orang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu singkat naik ke atas langit sementara tidak ada apa Bu? Jet atau apa Bu? Untuk orang membawa ke apa itu Bu? Apollo ya? Nggak ada ya Bu. Bisa begitu.
Orang bukan gila Muhammad nih. Benar-benar gila. Kemarin-kemarin kami bilang dia gila. Gilanya mungkin setengah. Sekarang udah betul nih gila 100% Muhammad nih. Masa cerita yang gak masuk di akalnya? Gila. Orang kafir makin kafir. Yang jadi masalahnya adalah orang beriman pun ragu. Kalau beriman tetap beriman, masalah Bu. Tapi gara-gara cerita ini Bu, kebanyakan ada sebagian orang, saya pernah ceramah Bu, cerita tentang Isra Mi'raj Bu. Ada bapak-bapak marah-marah. Pak Ustadz, cerita yang betul-betul aja Pak Ustadz. Cerita Isra Mi'raj itu mana ada? Astagfirullahaladzim. Al-Qurannya ada, Pak hadisnya ada, baca lah Pak hadisnya. Tapi dia tetap gak mau percaya, bayangkan. Ada saya pernah dapat itu. Saya pernah dapat di tengah-tengah cerita tentang Isra. Nah, karena ceritanya sulit untuk dimasukkan ke dalam orang beriman jadi apa, Bu? Jadi apa? Jadi nggak yakin. Aduh, Nabi Muhammad kok cerita begini betul kan ya? Orang beriman loh, Bu. Dan parahnya lagi, Ibu tahu kan? Ada Utsman, ada Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada situ. Ada Ali, ada Umar. Sahabat Nabi yang hebat-hebat. Yang tidak ada ketika itu siapa? Cuma satu orang. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu sedang pulang ke rumahnya mengurus perdagangan. Dia pulang, dia nggak tahu. Dilihat sama Abu Jahal. Habis Muhammad, orang sudah nggak percaya semua, yang beriman, yang kafir tambah kafir, yang beriman ragu. Selesai Muhammad nih. Nggak ada orang yang akan percaya sama dia di sini lagi. Tapi dia lihat Abu Bakar mana? Abu Bakar. Abu Bakar dia pulang ke rumahnya ngurus hartanya, ngurus sesuatu. Coba. Ini dua orang sini. Pergi ke rumah Abu Bakar, ceritakan ke Abu Bakar bahwa Muhammad cerita tentang ini. Ceritakan. Pergilah. Ditus dua orang pergi ke rumah sampai di rumah Abu Bakar, Bu. Sampai di rumah Abu Bakar. Abu Bakar, kami bawa berita tentang Muhammad. Ayo ceritakan. Kalau Nabi Abu Bakar dengan Muhammad kan dia ceritakan. Muhammad Isra Mi'raj. Ceritakan detail. Tahu nggak Ibu apa komentar Abu Bakar? Di luar dari seluruh komentar orang. Hai orang Quraisy. Muhammad, itu kan ditanya sama orang Quraisy tuh. Percaya kau dengan Muhammad? Ceritanya itu. Apa kata Abu Bakar? Muhammad duduk di sampingku. Habis itu dia diam. Serius? Kemudian setelah itu dia melek, terjaga, kemudian dia mengatakan, "Hai Abu Bakar, barusan datang kepadaku Jibril menyampaikan kepadaku wahyu." Ini ayat Al-Qur'annya. Apa kata Abu Bakar? Aku enggak ngelihat Jibril. Ya kan? Aku enggak ngelihat Jibril, tapi aku percaya apa yang dibawa oleh Muhammad. Padahal aku tidak pernah melihat Jibril, aku tidak pernah melihat wahyu sama sekali. Tapi aku percaya Nabi Muhammad duduk di tempatnya, aku percaya bahwa dia dapat wahyu. Apalagi kalau Muhammad naik ke atas, kemudian dia dapat wahyu dari Allah, aku lebih percaya lagi. Dia duduk di sini aja aku percaya, apalagi dia naik ke atas. Ibu bisa percaya nggak? Ibu paham nggak bahasanya itu? Kalau duduk aja terus dia katakan aku dapat wahyu, ya kan? Percaya. Apalagi kalau naik ke atas, dia bilang dia dapat wahyu, lebih percaya nggak? Ibu langsung percaya kan? Ibu percaya. Ada satu lagi, kalau ibu belum paham kata-kata Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ini dinding warnanya putih. Aku lihat dengan mata kepalaku ini warnanya betul-betul putih. Putih betul. Tapi di sampingku ada Muhammad. Muhammad berkata, "Hei Abu Bakar, dinding ini warnanya hitam. Bukan putih Abu Bakar. Warnanya apa? Hitam." Apa kata Abu Bakar? Aku percaya dengan perkataan Muhammad dan aku mengatakan mataku salah. Yang benar adalah. Bu paham nggak dengan bahasa begitu? Itu keimanan yang gimana tuh Bu? Pokoknya Muhammad benar. Apapun yang kata Muhammad benar. Berarti Muhammad benar. Nggak ada apa sih. Walaupun itu Muhammad betul-betul hitam atau betul-betul putih, tapi Muhammad mengatakan itu hitam, tetap itu aku bilang hitam. Hanya keimanan kita itu harus begitu Bu. Kalau Allah katakan itu baik, pasti baik. Kalau Allah katakan buruk, pasti buruk. Walaupun ibu belum sampai otakku ke situ. Makanya Bu, orang-orang beriman itu begitu Bu. Orang beriman itu dia beriman dulu baru cari.
Cara kita beriman ya Bu, beriman dulu dengan apa yang Allah sampaikan dengan hadis Nabi, beriman dulu, percaya dulu, habis itu Ibu cari ininya apa tuh, ilmunya boleh lah, silahkan. Enggak seperti orang lain kalau beriman. Kalau orang lain itu beriman Bu, di ininya dulu, ditelitinya dulu, kalau sesuai dengan otaknya, dia beriman. Kalau nggak sesuai dengan otaknya, dia bilang apa? Salah nih. Kalau kita beriman nggak begitu Bu. Beriman dulu baru, Bu. Dulu saya pernah contohkan nggak salah. Nabi Muhammad cerita tentang rahim, Nabi Muhammad tentang janin, Nabi Muhammad tentang apa Bu? Tentang bayi dalam kandungan. Belum ada penelitian lagi kalau bayi itu umur 120 hari baru ditiupkan roh. Tapi Nabi Muhammad Al-Quran bilang apa? 120 hari tiupkan roh. Udah ketemu nggak sama orang tuh Bu? Ilmu itu? Belum ketemu. Ketemunya kapan? 1800-an. Setelah ketemu apa? Apa tuh? USG atau segala macam. Oh iya, ternyata kata orang kan. Berarti Al-Quran itu benar, cuman ilmunya belum diketemukan. Jadi kita beriman begitu caranya Bu. Beriman dulu baru. Kan Ibu tahu komentar Abu Bakar tadi? Tahu komentar Abu Bakar tadi? Habis itu Bu, Abu Bakar bergegas. Kemana Bu? Ke Bukit Abu Kubais. Karena dia tahu pasti Muhammad sekarang lagi di ejek-ejek. Pasti jadi bulan-bulanan. Berlari Abu Bakar, dari jauh Abu Bakar berteriak, "Ya Rasulullah, ada berita sampai kepadaku bahwa kau Isra Mi'raj." Dari jauh, bukan dari dekat, dari jauh. Sampai teriak keras-keras, "Ya Rasulullah, aku dapat kabar bahwa kau Isra Mi'raj. Benarkah itu cerita darimu, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad dari atas jawab, "Benar Abu Bakar, itu cerita dari aku, wahai Abu Bakar." Apa jawaban Abu Bakar? "Kalau kau yang cerita, wahai Rasulullah, pasti benar ceritamu. Tidak ada kemungkinan salah." Akhirnya orang Bu terfokus, penglihatan orang Abu Bakar di bawah, Muhammad di, orang jadi konsentrasi gitu. Dari yang ngejek-ngejek tadi terpaksa diam semua. Pas diam itu kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah," setelah mengatakan aku percaya pasti kau benar. Setelah itu dulu, baru setelah itu masuk apa Bu? Masuk otak lagi. Otak boleh, otak ini boleh dipakai. Tapi kapan Bu? Setelah benarkan Al-Quran dan hadis, baru masuk otak. Masuk otak. Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy ini sudah pernah pergi ke Masjidil Aqsa Palestina. Tolong ceritakan kepada kami bagaimana Masjidil Aqsa itu. Ceritakan kepada kami ya Rasulullah." Kemudian Nabi menceritakan detail Masjidil Aqsa. Dia bilang pintunya ada sekian, jendelanya ada sekian, lampunya ada sekian, warnanya begini, karpetnya begini, letak sapunya di sini, diletakkan detail sedetail-detailnya. Dalam hadis itu mengatakan Allah gambarkan kepada Nabi Muhammad sedetail-detailnya. Orang Quraisy Bu kaget. Berarti benar dia pergi. Kami tahu Muhammad belum pernah pergi ke Masjid Aqsa, tapi dia bisa menceritakan begitu detail. Berarti pernah dia datang ke situ. Betul pasti dia Isra nih. Apa yang terjadi Bu? Orang beriman, orang kafir tertun. Kalah bulan. Terus kata Nabi Muhammad menambah lagi, bukan hanya itu kata Nabi Muhammad. Aku melihat ada kafilah dagang yang kalian utus ke Syam. Itu berapa? Syam. Jumlahnya 3 kelompok kan kata Nabi. Berapa kelompok Bu? 3 kelompok kan? 3 kelompok. Kelompok pertama ini. Kelompok kedua ini. Kelompok ketiga ini. Kelompok pertama insya Allah akan datang 1 hari lagi jam sekian. Kelompok kedua insya Allah akan datang 1 hari lagi tapi jam sekian. Kelompok ketiga akan datang hampir 2 hari lagi jam sekian. Dan kelompok pertama itu ontanya hilang yang paling depan. Tanyakan kepada mereka, ontamu hilang paling depan. Aku sudah kasih tahu sama orang yang pertama itu, ontanya itu di balik bukit itu. Itu di bukit itu. Cuman mereka nggak dengar. Aku ngomong, kata Nabi Muhammad, aku minta izin sama mereka minta air. Mereka nggak dengar. Dan aku minta izin minta air tuh. Kata Nabi Muhammad SAW, sebentar lagi atau besok mereka akan datang jam sekian.
Pas ditanyakan kepada kafilah, betulkah kalian yang pertama onta kalian begini, kemudian onta kalian diikat sama, dijelaskan sama Nabi Muhammad, onta kalian diikat sama pita merah segala macam begitu. Dijelaskan detail, ditanya oleh sama orang kafir, betulkah onta kalian begitu? Betul. Beginikah cara formasi jalan-jalan kalian? Begitu formasi kami. Jelas detail ceritakan Nabi Muhammad. Orang kafir makin. Makanya Ibu, iman kita nih, kalau ada Al-Quran, ada hadis Nabi, terima dulu dengan iman. Pasti benar ceritanya nanti. Nggak ada cerita nggak benar. Ini pelajaran besar bagi kita tentang Isra Mi'raj. Kebanyakan orang nggak beriman sama Al-Quran. Al-Quran tidak relevan lagi, hadis tidak relevan lagi. Kenapa? Nggak masuk di akal. Nggak ada cerita nggak masuk di akal. Otaknya aja belum sempurna untuk bisa menerima. Dalam cerita pasti. Maka semenjak itulah sahabat berkata kepada Rasul, kepada mereka sama, kami tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Hampir semua kami kafir gara-gara cerita apa, Bu? Cerita Isra Mi'raj. Hanya Abu Bakar sendiri yang beriman. Tapi dengan Abu Bakar, seluruhnya orang kembali kepada keimanan. Kalau nggak ada Abu Bakar, Bu, kafir kita semua. Makanya Ibu terima kasih nanti ketemu sama Abu Bakar di surga, Bu. Terima kasih. Kalau kau nggak beriman ya Abu Bakar, mati kami kafir semua. Sebab orang-orang hebat, orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang hebat pun di situ sudah apa, Bu? Hanya Bakar iman. Maka semenjak itu jadi gelar apa, Bu? Siddiq. Orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa sama Nabi. Nggak ada sedikit pun rasa ragu Abu Bakar terhadap agama ini. Terusnya kita juga begitu. Kita ini banyak ragunya. Disuruh pakai jilbab, nggak cantik ya pakai jilbab. Cantik. Disuruh makan yang halal, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ada aja jawabannya. Disuruh sholat, capek sholat Suruh puasa, mengapa yang suruh puasa? Lapar kami. Suruh zakat, ngapain ngabis-ngabisin duit zakat? Apa pula? Disuruh haji, ngapain haji itu capek. Saya pernah ketemu sama orang, bukan saya ketika membimbing haji itu bilang haji, saya kalau tahu haji ini susah Ustaz, saya nggak mau haji sebenarnya. Astagfirullahaladzim, saya mau pukul kepalanya. Orang ngomong, nggak tahu dia ada hikmah-hikmah di belakang. Itulah kita sekarang. Itulah cerita Isra berakhir dengan keimanan yang sangat luar biasa. Baik, Ibu mau tanya atau gimana? Terserah Ibu aja. Ya, tadi kan bisa bilang mereka belum pernah ketemu Allah ya. Tapi saya pernah dengar juga kalau pada wilayah Qadar itu kan Allah belum turun. Apakah itu tidak yang bisa, Bu, yang dikatakan bertemu itu, Bu, bukan tahu zatnya, Bu, tapi tahu apa, Bu? Firmannya. Dan juga dipahami, Bu, Allah turun ke bumi itu bukan Allahnya yang turun, itu jangan katakan, tapi apa? Rahmatnya, kasih sayangnya, keampunannya, itu yang turun. Sama aja sih sebenarnya, kan bahasanya kan begitu juga. Allah membahasakan Allah turun dengan zatnya itu kan nggak mungkin. Apa, Bu? Sebab Abu pernah dengar nggak, Bu? Nabi Musa alaihissalam, ya kan, ketika ingin melihat Allah, apa kata Allah? Sanggup kau Musa. Jangankan tubuhmu Musa, batu keras bukit Tursina aja akan hancur kalau bisa melihat zat. Coba kan? Dicoba kan sama Allah kan? Baru belum lagi melihat Allah, bukit langsung Nabi Musa pingsan lihat bukit longsor. Jadi, Bu, zat kita ini nggak kuat untuk bisa melihat zat Allah. Cuma firmannya. Ini kan bisa dikatakan, Bu, gini, Bu. Bantuan presiden turun tanggal 1. Betulkah presiden yang turun? Bantuannya. BLT. Ibu dapat BLT nggak, Bu? Mana ada Ibu dapat BLT di sini? Kalau Ibu dapat BLT di sini berarti saya lebih berat dong. Itu namanya turun, itu bukan turun orangnya, tapi bisa turun perintahnya, turun apa ya. Tapi kalau zat, Bu, belum pernah. Tapi Allah bisa bicara nggak dengan malaikat? Cuma yang turun itu mungkin titahnya, perkataannya, tapi bukan zatnya. Zatnya nanti aja. Kapan, Bu?
Wahyu. Karena ibadah itu gak mungkin Nabi bisa bikin sendiri, Allah yang kasih tahu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu dari Allah. Diturunkan, diajarkan oleh Jibril. Enggak ada tuh kepada Nabi Muhammad. Cara sholat pun diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Jibril. Gitu. Jadi enggak ada kepada. Jadi kenapa kok subuh? Nanti kita bisa bilang begitu nanti. Kenapa kok subuh 2 rakaat? Padahal kita lagi semangat. Tapi walaupun dia hanya 2 rakaat, kan ayatnya mengatakan wa Qur'anal fajri innal Qur'ana kana mashhuda. Jadi Qur'anal fajri, Quran. Jadi kalau di subuh itu Qur'annya lebih panjang. Ketika fajar, Qur'annya panjang. Walaupun 2 rakaat, tapi sholatnya kata sahabat, kami ketika sedang sholat, ketika mulai sholat, kami nggak tahu siapa di samping kami. Karena dulu kan nggak ada apa, Bu? Nggak ada apa? Nggak ada lampu kan? Tapi selesainya sholat subuh Nabi itu, kami tahu di mana jatuhnya tombak. Dilemparkan tombak, tahu berarti kelihatan nggak, Bu? Berarti sudah terang nggak? Nah, begitulah panjangnya sholat Nabi Muhammad SAW. Makanya bacanya Quran al-Fajri. Harusnya kan, Bu, bukan Qur'ana, sholatul fajri, sholat fajar. Tapi bahasanya, Bu, Quran al-Fajri. Quran dibaca di waktu fajar. Jadi, Bu, walaupun dia hanya 2 rakaat, tapi Qur'annya kira gitu. Ya. Jadi, Bu, kan hadis Nabi, Nabi berpijak di batu ini, kemudian mengikatkan buruknya di arah pintu ini. Hanya Nabi bilang begitu, ya percaya, udah begitu. Tapi kalau ada orang yang merubah-rubah keyakinan kita, dia bilang, oh enggak begitu. Mungkin enggak berpijak di sini, tapi berpijak di situ. Ya Nabi bilang di sini, ya di sini. Jangan bilang di situ. Nabi mengikat di sini, ya di sini. Enggak ada mengikat di situ, ya di sini. Udah kayak gitu doang. Tapi nanti untuk kepastian Ibu, karena kan orang yang ngomong tadi kan dia bukan berdasarkan dalil. Bukan tidak berdasarkan dalil, enggak ada bisa membuktikan segala macam, dan dipastikan dia tidak akan bisa membuktikan. Hanya sekedar keraguan. Itu yang dikerjakan oleh Yahudi dan Nasrani. Hanya membuat keraguan aja dalam kitab kita ini. Tapi mereka membuktikan tentang apa yang mereka katakan, bisa nggak? Serius, Bu. Yang bisa membuat kita ragu tentang apa contohnya ya? Tentang misalnya Allah, tentang malaikat itu laki-laki perempuan, atau ya mereka laki-laki perempuan atau burak itu seperti itu. Mereka bisa nggak membuktikan detail omongan mereka itu seperti itu dan pasti ada, bisa nggak? Nggak bisa. Mereka hanya bisa berimajinasi, apa namanya? Dan kadang-kadang imajinasinya itu dimainkan oleh syaitan. Kita nih orang beriman nih, percaya dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi begini ya begini, Nabi begitu ya begitu, udah selesai. Kalau mereka berimajinasi, silakan mereka berimajinasi. Kalau kita kan dalam hadis Nabi itu bilang, kalau ada orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani berkata, kemudian kalian jangan benarkan, dan juga kalau kalian nggak tahu ilmunya, kalian jangan benarkan, dan juga kalian jangan dustakan. Tapi dustakan, dibantah. Jangan dibantah, jangan diiyakan, tapi diam aja. Setelah itu kalian cari Al-Quran, cari kalian hadis. Kalau seandainya benar apa yang mereka katakan, katakan Al-Quran benar. Bukan apa yang mereka katakan
benar. Karena mereka sudah berubah Al-Quran yang benar. Kalau mereka katakan salah, katakan mereka salah, Al-Quran yang benar. Jadi Bu, kembalinya tetap ke Al-Quran, bukan ke otak, bukan ke imajinasi, kembalinya ke Al-Quran dan hadis, gitu kan. Ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Kalau tafsirnya silahkan, dia menafsirkan ini, menafsirkan itu segala macam, silahkan. Tapi kita percaya dengan ini. Kalau tafsirkan, kalau saya tafsir itu kan, Bu, misalnya Bu, saya menafsirkan begini, yang ini menafsirkan begini, kan gitu ya, menafsirkan begini. Kan ada tafsir yang lurus, ada tafsir yang bengkok, ya kan? Tinggal ibu aja pilih yang lurus atau pilih yang bengkok. Kalau pilih yang bengkok, ibu nanti kemana-mana, ya kan? Pilih aja yang lurus. Cara memilih tafsir yang lurus gimana, Bu? Arahkan ke inti lagi. Intinya itu kemana, Bu? Ke Al-Quran dan hadis. Fa iza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi Rasul. Kembalikan ke inti. Kalau terlalu luas imajinasi, manusia kan punya imajinasi. Kalau terlalu melenceng jauh, kembalikan aja ke situ. Ibu harus mengatakan, apa kata Nabi Muhammad SAW? Alangkah indahnya kalau orang berkata, Allahu a'lam. Apa, Bu? Allahu a'lam. Ibu tahu maksudnya apa? Allah yang tahu, yang lebih indahnya perkataan Ibu. Sebab Ibu tidak akan pusing lagi. Bu, kalau ada orang membuat ibu ragu-ragu, ibu jawab apa, Bu? Indahnya perkataan itu apa, Bu? Allahu a'lam. Tapi kalau ibu punya bantahannya dan ibu punya buktinya segala macam, bantah nggak masalah, nggak masalah. Tapi Bu, diakhiri dengan kata Allahu a'lam. Allah yang lebih. Selesai. Silakan, Bu. Untuk zaman sekarang dan kita ya khususnya, apa amalan yang harus kita sikapi dengan adanya peristiwa besar ini? Selain hikmah yang dari Ustaz sampaikan adalah salah satu sholat. Kami bisa menyikapi bagaimana dengan adanya peristiwa besar ini. Terima kasih. Ada hadis Nabi bilang apa, Bu? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi Bu, itu oleh-olehnya. Ibu kalau melaksanakan salat yang benar, saya di awal sudah sampaikan. Kalau benar salat kita, Bu, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Ibu akan bisa mengalaminya. Itu akan terasa. Ibu akan tahu cerita Nabi Adam. Ibu akan tahu cerita nabi-nabi, kan? Ibu akan bisa merasakan keberadaan malaikat. Ibu akan bisa merasakan keberadaan alam yang sangat luas. Ibu akan bisa merasakan kedekatan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Ibu akan bisa merasakan, ibu akan tahu bagaimana dunia ini punya pilihan-pilihan baik dan buruk. Ibu akan tahu itu jahat, itu buruk. Kan dijelaskan sama Allah, ini jahat, segala macam, ini baik, ini baik. Ada surga, ada neraka, itu akan tergambar ketika orang akan sholat. Makanya ketika sholat itu kan hadis yang sangat terkenal itu, Bu, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau melihat Allah itu seolah engkau mengibadah kepada Allah, seolah engkau melihat Allah itu tergambar. Makanya, Bu, ketika sholat itu, Bu, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bukan diartikan, tapi ibu resapi. Segala puji bagimu ya Allah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Makasih ya Allah, makasih. Ibu rasakan itu, setiap nafas ini kan Allah yang kasih nih. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ada orang bernafas tapi tidak bisa ngeluarin. Tarik bisa, nggak bisa ngeluarin. Kira gimana Bu jadinya, Bu? Mati dia. Atau bisa ngeluarin tapi nggak bisa narik. Habis semua. Ya Allah. Pas berdiri Bu rasakan. Ya Allah. Kaki ini sehat, ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Kira-kira ibu sholatnya bisa lama nggak? Terasa nggak itu keberadaan Allah? Masih terasa. Terus kalau ibu bayangkan lagi, misalnya ibu rasakan dalam sholat itu gimana kebesaran Allah itu. Ya Allah, ini punya rumah besar betul, kau yang kasih. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Punya suami semua anak, makasih ya Allah. Ibu kira-kira sholatnya bisa nggak khusyuk begitu, Bu? Bukan diartikan, tapi apa? Dirasakan keberadaan Allah itu. Ini pelajarannya memang berat, lama. Tapi begitulah cara sholat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu satu rakaatnya bisa 4 jam, 3 jam. Apa sebab? Menghayati isi hatinya.
Kita kan selesai. Nabi Muhammad itu menghayati setiap bacaannya. Dirasakan betul keberadaan Allah itu ada bersama Nabi Muhammad itu. Cuman kita yang susah ya, karena Allah itu gaib ya Bu ya, nggak kelihatan ya. Tapi Allah itu ada atau nggak ada tuh? Ada Bu, pasti ada. Cuma itu orang itu bertingkat-tingkat dalam beriman kepada Allah. Ada yang sekedar tahu, ada yang sampai masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati itu lebih bagus, ya kan? Jadi gitu Bu ya, hikmahnya selain nggak ada, mungkin nggak tahu saya Bu. Kira ibu apa kira Bu? Apa ya mana? Ya, intinya sholat sih ya. Isra Mi'raj intinya apa Bu? Sholat, tapi saya nggak punya amalan kalau amalan. Gitu. Sholat aja sih intinya di Isra Mi'raj itu nggak ada lagi kan yang dapat Nabi Muhammad kecuali sholat. Dan cerita-cerita yang panjang tadi itu hikmahnya ada semua kan? Cerita dengan orang kafir, cerita dengan orang-orang beriman, cerita dengan Abu Bakar, cerita dengan ketika jalan segala macam kan? Semuanya kan? Itu aja hikmahnya. Tapi intinya adalah Bu, saya mau nyampaikan gini. Saya kalaupun nama tentang sholat aja Bu ya, karena yang lain nggak ada sih oleh-olehnya. Apa Bu? Pertama oleh itu tuh yakinan ya, iman kepada Allah. Terus apa lagi Bu? Ini sholat itu Bu dikasih sama Allah Bu ya, walaupun Allah wajibkan 5 waktu ya, betul nggak? Tapi Bu, setiap keadaan kita Allah kasih ada sholatnya. Tujuannya apa Bu? Setiap masalah itu kadukan semuanya sama Allah. Itu tujuannya Bu. Serius Bu? Bu, ibu lagi banyak dosa, ada nggak sholatnya? Sholat apa namanya? Tobat. Ibu ingin memilih sesuatu, ada nggak sholatnya? Istikharah, ya kan? Ibu apa lagi? Ibu masuk masjid, ada nggak sholatnya? Tahiyatul masjid. Ibu habis wudu, ada nggak sholatnya? Wudu. Di bulan Ramadan dibuatkan khusus sholatnya. Khusus apa namanya? Orang lagi semangat kan taraweh. Kemudian kalau akhir-akhir mau tidur, sholatnya apa? Witir. Malam-malam kepengen sholat, tahajud. Oh, setelah sholat kepengen sholat lagi, namanya rawatib. Apa lagi Bu? Sebutlah. Apa aja keadaan ibu, sebutlah. Ibu mau jalan, sholat safar. Ibu ada kebutuhan, sholat hajat. Apa lagi? Sebutlah. Ngapain aja Bu? Ibu takut ada gerhana matahari, gerhana bulan, sholat gerhana. Ibu kekurangan hujan, sholat minta hujan. Cuman yang nggak ada sholat tidak hujan nggak ada. Sebab hujan itu rahmat sebenarnya. Apalagi Bu? Yang baik-baik semuanya ada sholatnya. Jangan saya contoh satu. Maaf ibu kan gede-gede semua ya. Mau malam pertama pun ada sholatnya. Bu pernah nggak melakukan itu? Malam pertama, Bu tahu malam pertama? Hah? Belum tahu malam pertama? Serius? Ibu belum nikah? Makanya ibu kalau nggak ada sholat ibu malam ulang lagi nikahnya. Habis Bu malam pertama itu Bu tahu nggak malam pertama? Malam pertama itu kan kita dengan suami itu lagi di kamar berdua itu, ibu deg-degan nggak ya? Lupa ya. Lupa. Itu kan hak kita ya manusiawi ya. Tapi Allah tetap mengatakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat habis itu doa. Doanya diajarkan sama Nabi kan? Apa nak doanya? Allahumma astaghfir. Apa tuh? Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha. Ya Allah, aku ingin kebaikan dari pasanganku ini. Dan mudah-mudahan banyak timbul kebaikan darinya. Dan aku mohon kepadamu perlindungan ya Allah dari keburukan orang ini, pasang ini. Dan aku takut sekali jangan timbul keburukan darinya. Habis itu Bu, ditiup keningnya. Hilang keburukan. Ibu juga bisa melakukan itu kepada suami. Abang banyak kejahatan. Tidak. Bayangkan mau malam pertama. Bu, ada kesimpulannya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya Bu? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah apapun masalah kadukan kepada Allah, selesai. Maka itu Bu, sholat itu Bu, bagi orang beriman itu kebutuhannya bukan keinginan Allah.
Apa masalah ibu? Kadukan sama Allah, ibu akan plong. Cuman kalau ibu mengatakan tenang ya Allah, aku ini sudah S3 dokter aku ini. S1 selesai, S2 selesai, tenang aja Allah. Duduk Allah di situ, duduk di situ. Biar aku selesaikan. Selesai insya Allah sama aku, selesai. Tenang aja, tenang. Selesai enggak masalah aku? Jangankan masalah yang besar. Masalah kecil aja Bu, kadang kita nggak bisa menyelesaikan. Contohkan, ibu punya anak, ada yang nakal, pasti ada. Anak itu macam, kalau pas ketika nakal bukan semua. Ya Allah, ini kan milikmu nih anak. Engkau yang kasih sama aku sebagai amanah. Walaupun darahnya darahku, dagingnya dagingku, gitu kan? Tulangnya tulangku, aku yang melahirkan dari kecil, tapi ini kan milikmu ya Allah. Pusing aku ngadapin dia, ya Allah, tolong ya Allah. Nanti Allah bolakkan. Tapi kalau ibu yang ngajarin sendiri, anak bisa nggak selesai? Tenang ya Allah, biar aku sendiri yang ngajarin anaknya. Anak itu kadang-kadang coba saya tanya sama orang tua Bu, saya tanya sama ayahnya, sama Pak, gimana cara menyelesaikan anak bapaknya? Susah, saya jadi guru susah menyelesaikan. Gimana menurut bapak sama ibu nih? Kadang-kadang orang tua jawabannya apa? Saya juga pusing Pak Ustaz, dan anak saya itu Pak Ustaz, terserah Pak Ustaz aja lah, terserah aja lah Pak Ustaz. Sakit ke bola saya? Jangan ceritakan anak saya itu sakit bola saya besar. Kalau udah sampai di situ harusnya gimana Bu? Adukan kepada pemilik anak tersebut. Siapa Bu? Orang-orang dulu Bu, orang-orang dulu Bu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dalam waktu yang sangat singkat bisa menyebarkan Islam keluar daerah segala macam, banyak ke negeri-negeri. Pada masa Umar itu Bu, 17 negara dikuasai Bu. Apakah Umar itu hebat? Sehebat apa sih Umar? Hebat politiknya di mana dia belajar? Ekonominya hebat di mana dia belajar? Hanya belajar Al-Quran sama hadis Nabi. Siapa yang membuat takluk 17 negara Bu? Bayangkan. Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, itu dia namanya Jazirah Arab. Naik ke atas, ada tahu Bu? Misalnya apa tuh? Afrika itu apa tuh? Mesir, Sudan, Yordania, Mesir, Sudan, Libya, Maroko, Tunisia, Aljazair. Naik ke atas bagian Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, itu kan 17 negara dikuasai Umar bin Khattab sebagai apanya? Khalifahnya. Selesai masalah Bu? 17 negara pada masa Umar bin. Kita satu negara aja, wah. Ibu kalau dihadapkan masalah negara, ibu selesai nggak sama ibu nih? Tolonglah pikirkan bagaimana caranya supaya minyak ini turun. Minyak kan naik sekarang. Bu pikirkan gimana supaya dia turun, bisa nggak? Tolonglah bu pikirkan sedikit, bisa nggak? Minyaknya satu dulu, minyaknya bisa nggak? Tapi kok Abu Umar bin Khattab kok selesai semuanya, kok bisa Bu? Karena setiap malam dia mengadu kepada Allah. Aku gak punya kekuatan. Allahumma innaka nastaghis aghithna. Tolong aku ya Allah, tolong. Wala takilni turfatu ainik. Jangan kau tinggalkan aku walaupun hanya sekejap. Oh, tolong. Setiap langkahku tolong. Ini enggak, kita mau melangkah Bu, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur, mati lagi. 7 orang. Mereka tuh Bu jalannya apa sebab? Karena Allah yang bimbing. Kita kalau nggak dibimbing sama Allah memang bisa hidup ini Bu. Bu mau nanya Bu ya. Terakhir Bu ya, silakan. Ya itu nanti saya tanya juga sama Allah nanti. Allah kenapa sih Nabi Adam dan yang pertama kenapa kok? Itu hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa nanya-nanya. Sekarang nggak ada jawabannya. Kan Allah pasti jawabannya Bu. Allahumma. Itu boleh Bu tanya. Saya juga kepengen tanya. Tapi nanti kita sama-sama nanya Bu ya. Nanti Ibu berdua kita datang sama Allah. Ya, Ibu kan pertanyaannya nanti saya juga pengen tahu juga. Itu hak Allah Bu. Mau taruh siapa di atas, mau taruh siapa di bawah.
Cuma nanti ibu carilah hikmah-hikmahnya. Hikmah-hikmahnya mungkin bisa, Bu ya. Hikmah-hikmahnya kenapa kok Nabi Adam. Salah satu hikmahnya mungkin karena Nabi Adam adalah makhluk Allah yang pertama. Biar dia tahu pergerakan manusia semuanya. Kenapa kok Nabi Ibrahim di atas? Bisa jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang paling dekat tauhidnya kepada Allah. Nabi Ibrahim tuh luar biasa, Bu, siksa apa tuh? Bu, siksaan apa tuh? Ujiannya segala macam, Bu. Makin banyak ujian makin naik ke atas. Kalau Nabi Adam tuh kan ujiannya kalau dalam sejarahnya kan nggak terlalu banyak kita jadi teman ujian sama anaknya aja kan, sama diturunkan ke muka bumi. Masalahnya bukan tidak terlalu kompleks. Tapi kalau Nabi Ibrahim dari lahir aja sudah jadi masalah. Sampai mati pun bermasalah kan. Makanya Bu, Ibu kalau kepengen paling atas Bu, minta sama Allah agar Ibu banyak masalah. Serius. Pasti Bu naik paling tinggi. Itu hikmahnya, cuma hikmahnya doang Bu. Saya cuma bisa hikmahnya, tapi pastinya nanti kita namanya tanya sama Allah. Ya kan Bu ya? Benar ya? Ya kan? Nabi Ibrahim paling berat gak ujiannya Bu? Berat. Tapi di atas Nabi Ibrahim siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun dari kecilnya pun sudah bermasalah juga ujian. Untung Nabi Ibrahim masih punya ayah. Nabi Muhammad yatim piatu. Lebih berat masalah Nabi Muhammad. Ujian Nabi Muhammad lebih berat ketimbang. Jadi mungkin intinya hikmahnya itu Bu ya. Makanya sama Allah gimana Bu? Minta banyak Karena Ibu kalau setiap ada masalah, akhirnya gimana Bu? Kalau Nabi Ibrahim selesai nggak masalah semua Bu? Selesai Mas. Walaupun dia banyak masalah, tapi selesai nggak masalah Bu? Gimana cara Nabi Ibrahim menyelesaikan masalah? Minta sama Allah. Saya contohkan gini Bu. Kalau ada anak ibu ya. Terus ada anak ibu bertiga. Anak ibu yang kedua mengatakan gini, Ma, saya kalau masalah jodoh, saya serahkan ke Mama. Mama pilih yang mana terserah, saya ikut aja. Anak yang pertama nggak ngomong gitu, anak yang ketiga nggak ngomong gitu. Tapi anak kedua ngomong gitu. Kira-kira yang paling ibu carikan jodohnya siapa? Yang paling kepikiran mana? Pasti yang nomor 2 tadi. Apa sebab? Karena dia menyerahkan semuanya kepada Kalau yang pertama Bu kadang-kadang nggak ibu cari-carikan betul. Tapi anak yang kedua siapa yang pantas? Siapa? Setiap kali melihat anak muda atau anak gadis, ini kayaknya jodoh ini. Karena apa? Karena diserahkannya. Begitu juga kira-kira ketika ibu menyerahkan urusan ibu kepada Allah. Saya serahkan urusan saya kepada Allah. Tolong selesaikan. Allah kira-kira mencari jalan keluarnya nggak Bu? Pasti. Ketimbang ibu tidak menyerahkan masalah kepada Allah. Jadi Bu, ibu kalaupun banyak masalah, solusinya cuma satu. Apa itu? Serahkan sama Allah. Selesai. Cukup ya itu Bu ya. Terima kasih Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Tapi mudah-mudahan cerita Isra Mi'raj, cerita penuh dengan keimanan, mukjizat yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi. Setiap dari perjalanannya ada hikmah-hikmahnya. Ibu ambil hikmahnya, ibu resapi, masukkan ke dalam hati. Insyaallah iman ibu akan makin bertambah. Kita tutup doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, susah berat sekali untuk memasukkan iman ke dalam hati kami ya Allah. Kami sudah membaca ayat Al-Quran, kami sudah membaca hadis Nabi, kami pelajari sirah Nabi Muhammad terutama tentang Isra Mi'raj. Masukkan ke dalam hati kami keimanan kepadamu ya Allah. Masukkan ke dalam hati kami keimanan kepada malaikat. Masukkan ke hati kami keimanan percaya kepada cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang Isra Mi'raj. Ya Allah ya Tuhan kami, salah satu jalan Kau tunjukkan kepada kami agar iman itu kuat. Kau berikan kami jalan untuknya, yaitu melakukan sholat.
Ya Allah ya Tuhan kami, berikan dari setiap gerakan sholat kami, setiap dari bacaan sholat kami, bertambah iman kami ya Allah. Bukan hanya sekedar ucapan mulut yang kami ucapkan ketika kami sholat, bukan hanya sekedar gerakan badan yang kami gerakkan ketika sholat, tapi hati kami tunduk kepadamu ya Allah. Masukkan iman ke dalam hati kami, seperti berimannya Abu Bakar tanpa ragu sedikit pun. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan Rasul-Mu, pertemukan kami dengan Abu Bakar yang mulia, pertemukan kami dengan sahabat-sahabatnya, dan pertemukan kami denganmu nanti di akhirat. Ya Allah, tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Islam. Tidak ada keimanan yang paling benar kecuali keimanan kepadamu ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.